Iya, jadi masih kelihatan segar-segar ya. Semoga tetap semangat mengikuti sampai di sesi terakhir ya. Siap. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan bagaimana cara memotivasi guru untuk terus bergerak. Ya, jadi nanti bapak-bapak akan menuangkan komentar ya nanti pada platform Jimbot yang akan kita gunakan. Kemudian nanti silahkan bapak-bapak di mute dulu ya mikrofonnya. Nanti kalau pas mau berkomentar baru di unmute, dibuka ya. Baik, supaya tidak trouble nanti suara yang masuk ketika kita berdiskusi. Baik, bapak-bapak, seperti yang kita ketahui ya, di dalam proses pembelajaran tentu saja tidak selalu happy ending ya, tidak selalu merasakan seneng ataupun bahagia, pasti ada up and down. Ada perasaan di mana merasa sudah jenuh dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana sih cara memotivasi guru supaya tetap terus bergerak? Baik, saya akan minta pendapat dari bapak-bapak. Silahkan dituangkan di dalam Jimbot ya. Apa itu Bu? Tadi ya? Ya, bagaimana cara memotivasi guru supaya tetap terus bergerak? Ya, kira-kira menurut pendapat bapak-bapak, bagaimana cara yang harus dilakukan supaya guru itu tetap termotivasi? Baik, sambil saya menunggu pendapat dari bapak-bapak. Ya, ini sudah ada. Memberikan apresiasi dari setiap hal baik yang telah dilakukan. Dari Pak Alif. Iya. Kemudian, aduh ini pulpennya tertekan. Kemudian memberikan semangat dan dorongan ketika mereka merasa jenuh dari Pak Datu. Kemudian ada dari Pak Khalid. Ini guru diberikan kebebasan untuk terlibat dan dianggap dan dihargai, diberikan apresiasi. Bentar, ini sepertinya pennya saya bermasalah ini. Kok masih ya? Kok nggak bisa digeser ya? Sebentar, sepertinya saya kesulitan untuk Ya. Baik, ini ada 3 pendapat. Pak Is sama Pak Datu sudah, kemudian ada Pak Khalid, Pak Alif sudah tadi. Tapi ini gimana ini prosesnya? Baik, dari keempat pendapat dari bapak-bapak tadi, saya minta untuk Pak Khalid untuk melakukan elaborasi ya, untuk menjelaskan maksud dari pendapat tadi. Silahkan Pak Khalid. Baik, terima kasih Mbak Osi dan rekan-rekan sekalian. Terkait dengan pandangan pendapat saya untuk bagaimana cara
memotivasi guru untuk terus memiliki semangat bergerak dalam rangka mentransformasi nilai-nilai pendidikan kepada siswa. Di sini menurut saya seorang guru itu harus diberikan kebebasan, ruang kebebasan untuk selalu terlibat dalam semua keputusan, baik itu keputusan maupun event-event yang dimana menjadi kesepakatan bersama masyarakat sekolah dalam suatu satuan pendidikan, sehingga guru tersebut merasa dianggap dan dihargai. Ketika guru sudah merasa dianggap dan dihargai dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, saya yakin secara tidak langsung motivasi guru tersebut itu akan terbentuk dan itu memberikan support, memberikan daya lenting kuat untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan. Dan tentu sebagai apresiasi dari apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut harus diberikan reward oleh lembaga yang bersangkutan, sehingga semangat ini tidak hanya naik sebentar kemudian turun kembali. Ketika ada reward, ada sejenis dorongan yang terus bertahap seperti tangga begitu, sehingga semangatnya tidak sebentar tapi terus konsisten begitu. Itu mungkin pendapat saya, teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Holid, sudah sangat bagus sekali. Jadi seperti yang dijelaskan, menurut pendapat Pak Holid tadi ini adalah memberikan melibatkan guru untuk terlibat di dalam segala kegiatan yang ada di sekolah, baik itu dalam proses penyusunan kurikulum maupun model-model pembelajaran. Supaya apa? Menurut Pak Holid ini supaya guru tersebut merasa diperhatikan, ya, dihargai. Nah, dengan begitu, karena memang sejatinya ya seorang guru itu kalau sudah mendapatkan perhatian di sekolah, baik dari teman sejawat maupun dari pimpinan, tentu ini akan menambah rasa percaya diri, ya enggak Bapak-Bapak ya? Siap, Nah, sepakat. selain itu juga menurutnya Pak Holid tadi harus ada reward, harus bagi guru-guru yang yang sudah memiliki kinerja yang bagus. Ya, jadi dengan adanya perhatian hal-hal kecil ini tentu akan dapat memotivasi guru untuk terus berkreasi, berinovasi di dalam proses pembelajaran. Baik Pak Holid, terima kasih pendapatnya. Sekarang saya lanjut ke Pak Datu. Silahkan Pak Datu untuk memberikan elaborasi atau penjelasan. Terima kasih Bu Khosia. Teman-teman sekalian, sepertinya Pak Datu ya, terkendala jaringan. Ya, terkendala jaringan, Bu. Usul di ini aja dengan yang lain. Baik ya, sambil kita menunggu Pak Datu bersahabat dengan jaringan, mungkin kita lanjut ke peserta yang lain dulu ya. Nanti ketika Pak Datu sudah siap, kita mohon maaf ini sinyalnya turun naik. Iya. Pak Datu silahkan dilanjutkan. Baik, ketika saya lanjutkan Bu Khosia, terima kasih waktunya, mohon maaf sekali lagi. Jadi ketika guru itu mengalami suatu kemunduran, istilahnya mengalami kemerosotan terutama dalam hal motivasi, tentunya kita harus memberikan dorongan atau semangat supaya bagaimana mereka semangat kembali. Tentunya dengan cara mungkin kita memberikan apresiasi berupa penghargaan, tidak berupa material, tetapi dengan ucapan misalnya pekerjaannya bagus. Kemudian setelah itu mungkin kita istilahnya terus motivasi. Ketika mereka akan mengalami istilahnya motivasinya rendah, maka terus kita akan memberikan motivasi terus, semangat terus, supaya mereka semakin semangat. Mungkin itu aja, Bu Khosia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Datu. Jadi menurut Pak Datu ini, dukungan dari teman sejawat ini juga sangat penting untuk saling mensupport, memberikan semacam apresiasi gitu ya, menumbuhkan semangat lagi bahwa kita bisa bersama. Seperti itu ya, ketika teman sejawat atau guru yang satunya sudah merasa down, maka Pak Datu siap untuk memberikan semangat. Ayo semangat, kita pasti bisa. Seperti itu Pak Datu, terima kasih banyak. Betul Bu Khosia. Baik, selanjutnya silahkan Pak Alif. Baik, Ibu
fasilitator yang saya hormati, Bapak-bapak sekalian, rekan sejawat, berbicara tentang motivasi guru, saya menuliskan tentang bagaimana kemudian seorang guru sangat penting untuk diberikan apresiasi ataupun penghargaan seperti itu ketika guru itu melakukan hal baik. Hal baik yang saya maksud ini tidak selamanya dalam proses pengajaran, namun juga ketika misalnya guru itu berprestasi di luar sekolah, seperti itu, Bu. Hal lain yang saya maksud juga ketika misalnya guru ini melakukan sesuatu yang sifatnya inovatif, menemukan proses-proses pembelajaran baru yang diberikan, yang dia temukan seperti itu. Itu mungkin bentuk cara untuk memotivasi guru tersebut untuk tidak berhenti melakukan inovasi-inovasi. Seperti itu, Ibu Fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Alip. Cukup bagus sekali penjelasannya terkait dengan bagaimana dukungan sekolah juga terhadap guru di dalam mengembangkan diri ya. Jadi sama seperti rekan-rekan yang lain tadi bahwa apresiasi ini sangat penting untuk dapat menjaga semangat bekerja guru di dalam melakukan aktivitas pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih banyak Pak Alip. Terakhir saya minta Pak Is. Nah ini silahkan Pak Is untuk berpendapat. Yeah. Ternyata sudah terbuka mikrofon saya, maaf. Terima kasih Bu Osia. Jadi seperti yang diungkapkan teman-teman tadi, ada beberapa cara untuk menjaga motivasi guru tersebut untuk terus bergerak. Saya ingin mengambil perspektif yang lain. Jadi saya ingin mengambil dari bagaimana kita kembali menumbuhkan kepercayaan diri guru, ya, dengan melakukan refleksi potensi-potensi yang dimiliki dan memberikan feedback atas potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Ya, bagaimana hal baik apa yang telah dilakukan, apa potensi yang dimiliki oleh guru tersebut perlu kita gali, ya, agar kepercayaan diri dia timbul kembali seperti itu. Jadi tidak harus, memang tugas kita sebagai CPP adalah tadi memfasilitasi, kemudian menemani guru, ya, agar terus bergerak seperti itu. Itu pendapat saya dari perspektif yang lain, Bu Osi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali dengan Pak Is. Nah ini ya, yang tadi sudah berpendapat bahwa memberikan apresiasi, ya, refleksi dan feedback terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh guru tersebut, ya, sehingga di sini menurut Pak Is ini potensi-potensi ini perlu digali untuk kita bisa bagaimana memberikan motivasi, ya, motivasi supaya kepercayaan diri guru tersebut akan tumbuh atau muncul kembali. Seperti itu, terima kasih banyak atas pendapat dari semua peserta. Jadi di sini mari kita sama-sama simpulkan bahwa ada beberapa cara di dalam memotivasi guru untuk terus bergerak. Di sini adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Datu, kemudian ada Pak Khalid, ada Pak Is, kemudian ada Pak Alip. Di situ sudah menjelaskan terkait dengan perlu adanya reward, ya, adanya penghargaan atau apresiasi yang diberikan ke guru tersebut supaya merasa diperhatikan, supaya termotivasi untuk terus berkinerja yang baik, untuk terus melakukan praktik baik, ya, dan terus mengembangkan inovasi-inovasi di pembelajaran. Kemudian tadi yang kedua, menurut pendapat Pak Alip juga di situ bahwa perlu adanya memberikan ruang bagi guru untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian ketiga tadi terkait dengan refleksi dan feedback. Ya, baik, Bapak-bapak, terima kasih atas pendapat
kemudian feedback tadi yang sudah kita laksanakan. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan lagi pada sesi pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.